Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Hendra. Perkenalkan nama saya Daniel Purnomo dengan NIM 187241001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk tugas K-means yang berjudul Customer Segmentation Using K-means Clustering in Retail Industry. Oke, untuk latar belakangnya, pertama, permasalahannya adalah perusahaan retail memiliki data pelanggan yang sangat besar, namun seringkali memperlakukan semua pelanggan dengan strategi yang sama, atau dengan sebutan one size fits all. Nah, di sini solusinya adalah menggunakan AI atau machine learning untuk menemukan pola-pola yang ada pada data pelanggan tanpa perlu melabeli secara manual. Keuntungannya di sini adalah personalisasi promo, meningkatkan loyalitas, dan juga optimasi biaya pemasaran. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah mengidentifikasi segmen pelanggan yang bermakna berdasarkan atribut demografi dan juga perilaku belanja dari konsumen itu sendiri. Objektifnya adalah memahami hubungan antar variabel, di sini ada usia, pendapatan, dan juga skor pengeluaran. Lalu, mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori yang memiliki karakteristik serupa, dan juga memberikan wawasan untuk strategi pemasaran yang bisa dipersonalifikasi atau dipersonalisasi. Nah, metodologi penelitiannya adalah menggunakan sumber data dari Kaggle yang berjudul Mall Customer Dataset. Lalu atributnya ada age, umur, gender, annual income, dan juga spending score. Nah, di sini tahapannya adalah yang pertama, data di pre-processing seperti menghilangkan missing value, lalu juga normalisasi dari outlier-outlier. Setelah itu, EDA atau exploratory data analysis untuk melihat distribusi data, penentuan jumlah cluster menggunakan elbow method, dan juga eksekusi K-means. Nah, algoritma K-means di sini adalah algoritma unsupervised machine learning yang digunakan untuk pengelompokan atau clustering. Jadi cara kerjanya adalah memilih sejumlah K pusat kelompok atau centroids, menghitung jarak atau Euclidean di sini antara tiap data ke pusat kelompok. Nah, selanjutnya memasukkan data tersebut ke kelompok dengan jarak terdekatnya. Nah, di situ terakhir akan diperbarui posisi pusat kelompoknya secara berulang atau iteratif hingga stabil. Nah, kenapa untuk dataset ini kita menggunakan K-means mengolahnya? Karena yang pertama, datanya bersifat numerik. Jadi fitur utamanya ada usia, pendapatan, itu adalah numerik. Jadi sangat ideal untuk menggunakan perhitungan jarak Euclidean pada K-means ini. Di sini juga menggunakan K-means berarti bisa lebih efisien, lebih cepat, skalabel untuk menangani ribuan data pelanggan retail. Lalu interpretasi visualnya juga bisa dibuat 3D atau 2D, tapi nanti di sini saya akan menggunakan 2D untuk hasil di Python-nya. Lalu yang terakhir, otomatisasi. Jadi tidak perlu menggunakan data label, kita bisa menggunakan yang unsupervised. Tidak perlu mengetahui kategori pelanggan di awal, jadi nanti algoritmanya yang menentukan. Oke, jadi hasil segmen pelanggannya di sini ada 5. Yang pertama ada high income, high spending, yaitu target utamanya di sini. Itu adalah pelanggan yang kaya dan royal belanja. Yang kedua ada high income, low spending, atau bisa dikategorikan sebagai cautious. Dia pelanggan yang berhati-hati, meskipun high income tapi low spending. Di sini lalu ada yang low income, high spending, atau termasuk kategori impulsif. Jadi pendapatannya rendah tapi sering belanja. Selanjutnya ada low income, low spending, yang sensible atau irit berarti. Dia pendapatannya rendah, spendingnya juga rendah. Lalu ada juga yang di tengah-tengah di sini atau average-nya. Average income, average spending juga. Dia pelanggan yang standar saja. Selanjutnya di sini ada rekomendasi strategi bisnisnya. Cluster target utama. Nah, jadi di sini adalah memberikan program loyalitas VIP dan juga program eksklusif. Untuk yang cautious, berikan promo diskon yang besar atau penawaran bernilai tinggi untuk memicu ke pengeluaran. Yang terakhir untuk pelanggan yang impulsif,
Berikan notifikasi promo kilat atau sering disebut sebagai flash sale melalui aplikasi. Nah, berikut adalah hasil pattern-nya. Yang pertama untuk melihat distribusi dari age, gender, income, dan juga spending score-nya. Dimana untuk age paling banyak di umur 30, lalu gender distribusinya kebanyakan wanita. Untuk annual income kebanyakan ada di 60. 60 di sini satuannya dolar ya, $1.000. Lalu untuk spending score paling banyak di sekitar 35. Selanjutnya, ini perbandingannya antara age dengan spending score, lalu juga income dengan age. Lanjut, berikut adalah metode elbow method ya, untuk menentukan key means-nya. Jadi dia pelan-pelan menurun. Lanjut, ini adalah segmentasi dari customer, jadi income dengan juga spending score. Jadi bisa dilihat tadi ada 5 segmentasi dari pelanggan. Bisa dilihat yang warna hijau, ini yang impulsif. Dia annual income-nya itu rendah, namun spending score-nya itu tinggi. Lalu itu adalah kebalikan dari yang cautious buyer. Dia annual income-nya tergolong cukup tinggi, tapi dia spending score-nya rendah. Seperti itu. Ini adalah cluster distribution-nya. Nah, oke. Kesimpulannya dari sini adalah validasi modelnya menggunakan Elbow method membuktikan bahwa pelanggan retail tidak bersifat homogen, melainkan terbagi secara natural menjadi 5 spektrum perilaku yang kontras. Seperti ada yang cautious dan juga impulsif seperti tadi, salah satunya. Lalu efisiensi pemasaran. Dengan segmentasi ini, perusahaan bisa berhenti melakukan pemborosan biaya iklan pada pelanggan yang tidak responsif, seperti cluster 2 dan 5. Dan fokus pada segmen dengan ROI tinggi, seperti cluster 1 dan juga 4, yang ini tadi. Lalu, akurasi keputusan algoritma K-means memberikan dasar objektif bagi manajemen untuk menentukan target audience jauh lebih akurat dibandingkan asumsi atau intuisi manual. Dengan begini, anggarannya bisa diefisiensikan dan juga efektif kepada pelanggannya. Referensinya ada di sini untuk link papernya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih.